As the main sponsor, co-organizers, is Tan Sri Lee Kim Yoon. Sebagai Muslim yang pernah memimpin Muhammadiyah, memimpin Majelis Ulama Indonesia, walaupun di akhir hayat Soeharto menunjukkan diri sebagai seorang yang punya komitmen kepada Islam, bukan secara subjektif tetapi secara objektif, yang memang mayoritas penduduk bangsa ini adalah Muslim, dan membangun rakyat Indonesia tapi juga membangun umat Islam. Dan memang banyak yang tidak suka dengan dekatnya Soeharto kepada Islam di akhir masa kepemimpinannya. Namun sejarah telah berlalu dan sejarah telah menetapkan. Saya sungguh sebagai apapun secara objektif yang saya katakan, dan ingin mengimbau pada seluruh pihak untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dan tentu banyak lagi pahlawan-pahlawan bahkan tanpa tanda jasa yang perlu dihargai oleh bangsa Indonesia. Jadilah bangsa yang menghormati pahlawannya. Kalau seandainya nanti keputusannya Soeharto menjadi pahlawan nasional, yang menurut saya, menurut banyak orang sangat wajar, saya justru mengimbau kepada kawan-kawan yang berada di seberang, marilah kita terima ini dengan penuh kebijaksanaan. Tentu juga Soekarno harus diakui sebagai proklamator, sebagai presiden, bahwa ada kesalahan dari seorang pemimpin di dalam menjalankan kepemimpinan itu sangat-sangat mungkin, asalkan jangan melakukan pelanggaran konstitusional. Kali melanggar konstitusi yang merupakan permufakatan bersama, ini memang menjadi masalah serius. Soeharto tidak melanggar konstitusi, Boleh lihat sekarang ada isu KKN pada masanya dengan apa yang terjadi 10 tahun terakhir ini. Maka itu jangan kemudian jadikan alasan. Saya mengimbau kawan-kawan, tapi terserahlah ya. Dan ini pendapat yang saya pertanggungjawabkan secara moral, secara etis, dan juga secara ekonomi. Oke, Pak. Satu terakhir ya. Disampaikan apa waktu kali itu memilih berdasarkan Islam dan ya, lembaga yang saya pimpin, Center for Dialogue and Cooperation among Civilization, sejak tahun 2006 mengadakan World Peace Forum, Forum Perdamaian Dunia, sebagai agenda Dwi tahunan 2006, 8, 10, 12 hingga terakhir yang ke-8 tahun 2022, mundur 1 tahun, yang ke-9 yang berangkat dari tema besar dalam bahasa Inggris One Humanity, One Destiny, One Responsibility. Satu kemanusiaan, satu tujuan, dan satu tanggung jawab. Per kali, per seri kita breakdown tema besar itu, dan kali ini kami mengangkat sebuah tema considering wasatiyat Islam and Tionghoa for global collaboration, mempertimbangkan jalan tengah Islam dan Tionghoa untuk menjadi dasar bagi kolaborasi global. Wasatiyat Islam sudah pernah kita bicarakan sejak 2018, jauh lebih tinggi dari moderasi. Moderasi beragama, religious moderation, itu hanya bagian kecil dari alam pikiran jalan tengah Islam, wasatiyah. Dan kebetulan ada kawan baik saya menjadi mitra penyelenggara World Peace Forum ini dari Malaysia, pendiri dan ketua Cengku Multicultural Education Trust, punya pikiran tentang Tionghoa, yang ternyata Tiong itu kerjasama secara moderat kuat untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan bersama. Ini inline terhimpitan
dengan wawasan masyarakat. Inilah yang coba kita juga bahwa jalan tengah ada dari Islam, ada dari Konfusianisme, Tionghoa, dan ada dari agama-agama di dunia. Inilah solusi bagi dunia yang rusak sekarang ini. Kenapa? Karena kehidupan dan peradaban dunia terjebak kepada ekstremitas, yaitu liberalisme. Kemudian terjadilah liberalisasi ekonomi, liberalisasi politik, liberalisasi budaya. Ini yang membuat kerusakan dunia sekarang ini. Jalan keluarnya adalah jalan tengah. Agama-agama Islam, Wasatiyah, agama-agama lain juga mengatakan adalah solusi. Inilah yang ingin kita perbincangkan dan kemudian kita harus utamakan dalam kehidupan dunia. Institusi-institusi yang mendukungnya dalam rangka untuk World Peace Forum, sebuah forum yang memang sekarang ini sangat penting diselenggarakan di tengah dunia yang mengalami begitu banyak anomali, ya, konflik, perang, termasuk seperti yang kita saksikan dalam beberapa waktu ini, genosida di Gaza. Dan World Peace Forum seperti yang diselenggarakan ini sangat penting karena ini adalah multi-faith, multi-religion, latar belakang yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, tapi bisa melakukan sebuah percakapan, satu conversation, dan tentu saja ini sejalan dengan misi kebudayaan kita. Dan tadi juga disampaikan kebudayaan ini adalah bahasa utama dalam perdamaian, ya, leading language of peace. Dan kita berharap dialog budaya, dialog peradaban sangat penting di dalam menuju ke perdamaian. Kita sangat setuju sekali terselenggaranya conversation ini, percakapan-percakapan ini, karena ini akan sangat membantu understanding, pengertian, saling pemahaman, dan juga menghindari berbagai macam potensi konflik yang ada. Jadi sesuai juga dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga, satu jua, ya. Dan inilah yang kita harapkan ke depan menjadi bagian dari dunia yang penuh kedamaian. It's 5 years after the Java War. The Java War is Prince Diponegoro against Lieutenant General de Kock. And then the response painting is made by Raden Saleh, was made in 1957. And the fun fact, Raden Saleh also painted himself. So this is the Raden Saleh, the painter. And then over there, we have the famous artist too, called Basuki Abdullah, over there. And then this is the Daud Yusuf. Basuki Abdullah was a famous artist too because he was painting for several presidents. He painted Thailand president, he painted the
Dutch presidents also. And then if you need to look around here, we can see over there. Colonial wearing this. He's a prince. Jawar is a prince. And yet Yeah. he go di rumah Abdurrahman Jariman pernah jadi direktur di sini. Saya sering ke sini. Dia tinggalnya di sini. Kalau makan langsung ngajak saya di sini. Yeah, this is Prince Diponegoro and his groups. In this picture, Prince Diponegoro want to go Gua Selarong to create a strategy to the war. As you can see here, this is the Diponegoro's house that was burned by the Dutch. This is the Diponegoro house because it was burned by the Dutch. In Tegalrejo. And this is the Gua Selarong. His way to Gua The Selarong. cave. He lives in the cave. Yeah. The prince lives in the cave. It's like hijrah. Oh, ini karyawan ini dari museum Jogja. His title is Sayyidin Panabrakoma, Khalifatullah Khalifah. Khalifatullah, but only in Japanese island. Maybe we can go over here. We have some traditional garments from Indonesia. A white shirt and then a turban, and then his troops. And then his side is the Dutch colony. And as you can see, the one who wear the Japanese traditional, this is Patih Danurejo, who betray, who betray Prince Diponegoro. Lo sama. And then over here, anyone knows? This is an cartoon, an old cartoon. We call it Sailor Moon because it's in Indonesia, but inspired by Sailor Moon. As you can see in here, the Sailor Moon wear a long maxi skirt and then a long sleeve, and then they use hijab. So this is show a Muslim girl in world of global, something like that. And then over here we have some Asian artworks. In here,
Here for a moment. And that, after we close the
Advisor to the Grand Shah of Al-Azhar. Good evening. Also, ladies and gentlemen, we would like to warmly welcome His Excellency Yasser El-Shami, Egypt Ambassador to Indonesia. His Excellency Muhammad Borojerdi, Iran Ambassador to Indonesia. His Excellency Ambassador Saleh Takaya, Director General of Political Affairs of the Organization of Islamic Cooperation. Hujatul Islam wal Muslimin, Dr. Hamid Shahriari, Secretary General of the World Forum for Proximity of Islamic Schools of Thought. Good evening. Reverend Dr. Yoshinori Shinohara, Secretary General of Religions for Peace Asia. Good evening, sir. And to all distinguished guests joining us tonight. Ladies and gentlemen, this evening we will together enjoy a series of cultural showcases, from traditional dance and music performance to artistic interaction that beautifully portray the spirit of unity and diversity. Ladies and gentlemen, to kick off our today's agenda, this is the moment we have all been waiting for. Let us welcome a special performance by the Nusantara Dancer, presenting a vibrant selection of traditional dances from various regions of Indonesia, a true symbol of harmony and diversity. Let's welcome and please give a round of applause for Nusantara Dancer.